Kita pernah buat bocoran, mungkin jarang sekali ngomongin. Kita dulu pertama kali tanam semangka. Semangka. Bahkan kami pernah dijuluki Raja Semangka dari Lampung. Cuma memang waktu itu tidak lama karena dengan berbagai pertimbangan, handlingnya cukup sulit dan sebagainya tentunya. Nah, kemudian kami mulailah memasuki menanam pisang Cavendish. Sebagai Sunpride, kami punya harapan sangat sederhana. Kami berharap buah Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Thank you. Halo Sobat Biskom, jumpa lagi bersama kami di Biskom Podcast, sebuah podcast tempat kita membahas tentang bisnis, kewirausahaan, dan juga komunikasi. Bersama saya, Katrini Natisarasia, pengajar di LSPR Faculty of Business, yang selalu didampingi dengan rekan dari SWA. Halo, saya Dede Suryadi, saya redaktur majalah Bisnis SWA. Dalam episode kali ini kita akan berbicara tema yang sangat menarik, tentang makanan sehat pastinya, ya, buah sehat, buah segar. Sesuai dengan tampilan gambar kita di depan, hari ini, ya. Fresh banget, ya ampun. Ini bukan gambar asli. Ini asli, ya. Bukan gimmick. Nah, mungkin banyak yang udah tahu tuh, terutama yang kuning ya. Nah ini makanya nih ya. Kalau udah familiar banget untuk semua Sobat Biskom di rumah, udah sering hampir tiap hari ada yang ada di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Hari ini suatu kehormatan kita kedatangan tamu yang luar biasa, CEO dari Sunpride. Selamat datang Pak Sindiata Christian. Terima kasih. Thank you. Sama-sama. Terima kasih atas kehadirannya di tengah kesibukannya Pak, bisa menyempatkan hadir di sini Pak. Terima kasih. Oke Pak. So this is we have a pineapple. Terus yang udah sangat biasa adalah yang hampir tiap hari ada di rumah kita, pisang dari Sunpride gitu ya, sarapan kita semua. Terus kemudian ada nanti minta tolong diceritakan lagi ini ada Sunpride keripik pisang, ada juga minuman segar. Sebelum kita nanti icip-icip yang baru-baru, kita ngobrol dulu nih. Ya, sama satu lagi ada yang istimewa. Sunpride kan berdiri tahun 1995. Jadi sekarang udah 30 tahun Pak ya? Iya. Kapan ulang tahunnya Pak? Bulan apa Pak? Desember. Wih, Desember. Jadi masih ada beberapa bulan lagi. Tapi kan udah masuk 30 tahun ya Pak ya? 30 Suatu tahun kiprah jalan. yang luar biasa. Sampai sekarang Sunpride bisa dibilang tetap leading sebagai penyedia buah segar. Benar ya Pak? Betul. Oke. Nah, boleh nggak kita flashback? Kenapa buah segar yang menjadi fokus? Ya, terima kasih ya buat SWA LSPR yang sudah mengundang saya. Kalau 30 tahun itu kan kalau kita ilustrasikan itu udah, kalau manusia itu sudah saatnya sangat produktif. Betul. Menjadi tulang punggung keluarga, terus sudah menghasilkan banyak lah ya. Nah, mungkin saat ini Sunpride menjadi brand yang sudah dewasa. Dan memang kalau kita flashback, karena 30 tahun ini begitu cepat ya, nggak terasa ya. Nah, saya kira awal-awalnya kita kenapa masuk ke sini, karena pertama memang founder kami, shareholder kami punya passion di pangan, pertanian. Nah, kalau Bapak Ibu semua tahu kan 30 tahun lalu tuh masanya kelapa sawit waktu itu luar biasa berkembang, pesat sekali. Nah, tetapi di tengah perkembangan kelapa sawit yang begitu dahsyat itu, somehow shareholder kami mengatakan, oh nggak bisa, ini Indonesia juga butuh opsi ya perkebunan hortikultura yang selama ini mungkin sudah dilakukan begitu banyak perusahaan maupun perkebunan rakyat, petani-petani, tetapi belum ada yang tanda kutip dengan serius melakukannya. Nah, saya pikir itu adalah dari ide, inovasi, passion tentunya. Nah, ini kita memulai, kita menanam pisang. Sebenarnya pisang bukan yang pertama. Kita pernah buat bocoran, mungkin jarang sekali ngomongin. Kita dulu pertama kali tanam semangka. Semangka. Bahkan kami pernah dijuluki Raja Semangka dari Lampung. Cuma memang waktu itu tidak lama karena dengan berbagai pertimbangan, handlingnya cukup sulit dan sebagainya tentunya. Nah, kemudian kami mulailah memasuki menanam pisang Cavendish. Nah, ini ada pisang variety Cavendish. Padahal di Indonesia 30 tahun lalu pisang Cavendish ini belum dikenal.
Yang paling banyak pisang mas, barangan, pisang Ambon. Nah ini dulu kami dipikir ini adalah pisang Ambon waktu awal pertama. Nah jadi ini yang asal mula 30 tahun lalu kami memulai bisnis buah-buahan di Lampung khususnya. Jadi perkebunan paling besar masih di Lampung ya Pak? Yes, masih di Lampung. Terus kemudian ada juga di Jawa, di Blitar. Di Blitar. Kami punya satelit di Blitar. Kami punya sedikit kecil di Bali. Di Bali ya. Dengan berbagai macam kepentingan saat itu untuk kami melakukan pada saat COVID ya. Jadi kami ada kurang lebih di Jawa Tengah, Jawa Timur. Kebanyakan nanti kita cerita ya. Kami lebih banyak bekerja sama dengan petani di sana sih. Jadi petani lokal yang kemudian menghasilkan buah-buahan yang mungkin gini sih kalau saya ya, yang nanti mungkin akan kita bahas bagaimana Sunpride bisa membuat standar yang cakep sehingga tampilan buahnya itu look fresh dan cakep. Pisangnya kuning rapi gimana tuh Pak? Sering jadi pertanyaan. Butuh 5 jam. Iya. Nanti kita akan coba bahas ya. Mungkin cara apa yang telah kami lakukan. Yang terus kami pelajari, yang terus kami kembangkan lah. Memang bukan pekerjaan yang gampang, bukan pekerjaan yang singkat ya. Butuh waktu yang sangat panjang untuk melakukan ini. Nyambung yang tadi yang dari Mbak Catherine, visinya apa sih Pak dari Sunpride ini Pak? Visi utamanya Pak? Kami, kalau saya sederhana, kami tentu punya visi perusahaan. Kalau saya ngomong mungkin orang pikir ini apa ini ya. Cuma sesederhana, kalau kami boleh izin berkontribusi ke bangsa ini, kami ingin memberikan opsi buah yang sehat buat masyarakat kita, yang mungkin saat ini belum terlalu banyak ya, khususnya buah Indonesia. Padahal kita ini kan katanya kan negara pertanian, kita di tropis yang sangat di-blessing oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Sepanjang tahun ada hujan, sepanjang tahun ada sinar mataharinya, tapi kita belum lihat banyak buah-buah Indonesia lokal ya, yang bisa dikonsumsi, bisa menjadi opsi buat masyarakat Indonesia, menjadi bagian penting dari menyehatkan bangsa kita sendiri. Nah ini yang mungkin visi kami mungkin cukup secara korporat cukup teknis ya, tapi kalau saya terjemahkan secara sederhana seperti itu. Nah, tapi itu tadi ya, gitu. Maksudnya kalau kita bisa dibilang bahwa Indonesia itu tadinya belum terlalu prominent gitu. Apalagi kalau dibandingkan, katakanlah kalau Asia Tenggara mungkin Thailand ya, ya kan. Tapi Sunpride sendiri sudah berhasil memasuki pasar ekspor dengan luar biasa sebagai itu tadi salah satu dari visi untuk menjadi kontributor negara. Bagaimana Pak Cindy bisa melihat itu gitu, bahwa ini tuh sudah bisa kemana nih? Malaysia, Singapura, Jepang. Terus kemudian Malaysia kita nggak. Malaysia ada sedikit sekali ya pisang kita. Paling banyak. Pasar paling besar kesannya di Jepang. Kita China, kita sudah di Korea, Timur Tengah di beberapa negara. Nah kalau nanas kalengan kami sudah 66 negara malah. Nanas kaleng kami ya. Kami juga menghasilkan nanas kaleng. Saya pikir saat ini eksportir kita mungkin yang paling besar di Indonesia saat ini buah ya. Buah kaleng nanas ya. Nah ini yang kami sudah lakukan tentunya 30 tahun ini ya. Kami pelan-pelan ya, mulai dari satu kontainer, 2 kontainer, dan buat catatan juga. Buah-buahan kita masuk ke negara orang nggak gampang loh. Gitu ya. Apalagi buah segar ya Pak ya. Kami butuh begitu banyak sertifikasi, begitu banyak uji laboratorium. Mereka datang melihat kami, mengecek buah kita. Sampai di sana juga masih dicek. Jadi ini memang pertarungan kualitas yang tidak gampang. Tidak segampang, oh ini cuma pisang, oh cuma nanas enggak sulit. Ini yang walaupun kita lihat begitu banyak buah impor, iklan ya. Betul. Buah impor masuk ke Indonesia, nah ini yang kadang-kadang menjadi tantangan Pak. Tantangan kita, nggak cuma kami cuma sebagian kecil dari stakeholder di dunia buah-buahan yang kita butuh gandengan tangan lah. Saya pikir ini kita mau masuk ke negara orang susah loh, sulit sekali. Ke Jepang apa Pak yang paling banyak diekspor Pak? Pisang. Pisang dan nanas. Itu yang sudah kami lakukan. Di Korea kami nanas kami,
di Timur Tengah pisang dan nanas. Oke. Kalau lebih dari jauh itu lagi sulit karena ini buah segar ya. Betul. Oke. Perjalanan lebih dari 3 minggu agak berat sekali. Iya. Tadi kita bilang this is very challenging gitu. Kalau saya malah kepikiran sebagai awam, buah ini kan daurnya cepat sekali ya Pak. Iya. Untuk menjaga dia tetap fresh. Sementara mungkin kita tahu bahwa pisang itu juga ya kalau misalnya kita nggak usah gitu, kita taruh di suhu ruang. Kita lagi panas, dia cepat banget, udah total. Ini apakah termasuk challenge juga yang harus dijaga oleh Sunpride? Bukan challenge, setengah mati. Oh gitu ya Pak ya? Sulit sekali makanya. Gitu ya? Saya bilang memang akhirnya memang tidak begitu banyak pemain buah yang berskala besar karena ini antara ada nggak ada, jadi nggak ada tengah-tengah. Buah-buahan ini bagaimana kita bisa ekspor itu dimulai dari kami memilih benih, menanam. Nah, hari ini nanas dan pisang yang di depan kita ini sudah tertanam paling lama 18 bulan lalu. Jadi kalau pabrik kan nggak gitu. Pabrik kan kalau kita punya pabrik, hari ini kita bikin sekian jam, sekian hari lah ya, udah jadi ya. Ini apapun yang kami jual hari ini itu ditanam 18 bulan lalu, 14 bulan lalu, bahkan 17 bulan lalu, tergantung cara kami menanam di mana dan dengan cara apa. Nah ini yang sulit. Udah memilihnya sulit, benihnya kami rawat, kami pupuk. Bapak Ibu sekalian, ini nanas kami ya, kami bungkusin satu persatu. Kalau tidak percaya silakan kebun kami lihat. Oh di kebunnya Pak dibungkusin? Iya, dibungkusin, dikasih protektor. Kenapa? Ya, itu salah satu cara kami menjaga kualitas kami. Pisang kami semua tanahnya dibungkusin, kami rawat baik, kami pupukin, kami kalau kena sakit kita kasih obat. Cara kami memanennya, mencucinya, sampai di meja Bapak Ibu sekalian itu perjalanan panjang supply chain yang luar biasa. Bukan challenge buat saya, itu memang setengah mati. Butuh keakuratan, butuh apa ya istilahnya, kerjasama yang banyak stakeholder di perusahaan kami yang masif sekali. Masif sekali. Makanya itu untuk bisa bertahan 30 tahun dan seterusnya itu pasti banyak sekali terobosan-terobosan, termasuk juga inovasi. Nah, yang nanti akan teknologi yang harus mau nggak mau akan diadopsi. Mungkin juga dulu belum ada kayak cold storage yang secanggih sekarang. Apakah sekarang itu juga cukup membantu atau nggak berhenti di situ ternyata? Ini agak panjang ini. Kita banyak ngomong tentang perubahan iklim. Saya di beberapa kali event dan di internasional maupun di nasional banyak bertanya tentang apa pendapat saya tentang perubahan iklim. Saya pikir perusahaan kami kalau as a company, we are one of the very first company yang feel it kan. Menanam pisang dan nanas 30 tahun lalu, bahkan 5 tahun lalu, itu berbeda sekali saat ini. Karena iklim yang berubah. Curah hujan, teriknya sinar matahari, tanah yang sudah kita eksplor bertahun-tahun, berat sekali sekarang. Makanya akibatnya apa? Akibatnya bantuan teknologi, bantuan saat ini yang sedang kami masif sekali kami gunakan, itu mempermudah kami atau menolong kami kalau tidak mempermudah untuk mempercepat keputusan. Dengan curah hujan yang berubah, sinar matahari teriknya berubah, unsur tanah yang berubah, angin dan segala macam yang terjadi. Kalau kami masih mengandalkan zaman 30 tahun lalu dan kertas tulis tangan, mungkin kegagalan kami akan semakin tinggi. Dengan dibantu teknologi dan dengan berbagai macam data yang kami sudah punya, kami punya big data analitik yang tim yang besar sekali di kebun sekarang ini ya, untuk membantu kami memodifikasi, mengimprove maupun mencari cara, ini kok ini salah ya? 5 tahun lalu kok bisa? Sekarang nggak bisa lagi. Ini mempercepat kami sih dengan teknologi ini. Dan kami, as a company, we invest a lot. Dan kami nggak punya pilihan. Karena kita ngomong, kita bertemu dengan alam yang susah diprediksi. Kan? Hujan aja, katanya 2 jam lagi hujan nih ya. Kan nggak mesti terjadi juga. Kan? Padahal, hujan buat kami itu anugerah. Kami pernah sekali, tahun berapa itu yang
4 bulan ya nggak ada hujan di kebun kami. Aduh, Repot ya Pak? bukan repot Pak, Kenapa? sakit saya Pak. Karena kesulitan buah-buahan ini juga Iya. kebanyakan air juga nggak boleh. Ya. Iya. Bagaimana kita mengatur alam itu? Untuk udah cukup hujannya jangan turun, nggak bisa. Nah makanya dengan modifikasi-modifikasi yang ada dan bantuan teknologi tentunya itu yang membantu kami bertahan selama ini. Berarti sudah melakukan transformasi digital ya Pak dalam Sudah. perkembangan teknologi yang saat ini. Sudah kami sudah lakukan dan ya alhamdulillah puji Tuhan sudah berjalan baik. Oke. So, Sobat Biskom, masih banyak lagi knowledge hal-hal baru yang kita dapatkan dari Pak Cindy hari ini. Sesimpel kita ternyata sarapan pisang yang hampir tiap hari, ternyata ada proses mata rantai yang luar biasa dijaga. Prosesnya luar biasa. Tapi kita break dulu sebentar aja. Habis ini kita akan balik dengan pembicaraan-pembicaraan yang nggak kalah menariknya. So, see you soon. Pagi-pagi telat lagi. Gak punya energi, tapi harus lari. Udah pasti hal buruk akan terjadi. Bang, saya aja deh yang nyetir. Maaf nih, buru-buru. Penuhi energi dengan Sunfly Cavendish di pagi hari. Kuningnya cerah, rasanya manis, teksturnya lembut, dan tinggi kandungan potasium untuk penuhi energi. Sunbright, kupas energi pagimu. Studying at Elsevier is always fun with international vibes. Studying at Elsevier is always creative. Studying at Elsevier is always flexible. Studying at Elsevier is always effective. And also one step ahead. But it doesn't stop here. Studying at LSPR leads to a bright future. Nah, asik nih habis break kita minum enak dulu. nih ya. Gitu. Ini benar-benar buah segar ya Pak Cindy. Tanpa gula ini Pak ya? 100% tambah. Iya. Nah, ini buat orang-orang yang healthy concernnya lumayan dipikirin, ini bisa jadi alternatif gitu. Enak Pak. Selain biasanya sih kalau saya ngejus yang fresh gitu kan, yang si honey ini andalan banget. Tapi kalau udah tahu ini kadang-kadang kita nggak sempat ngejus. Segar. Bisa ada di sini. Jadi manisnya dari buah kami, bukan bukan tambahan gula. Baik. Bukan Ya, tambahan gula. lanjut Mas De. Ya. Baik. Baik pemirsa, kembali lagi dalam melanjutkan diskusi tadi atau pembicaraan tadi yang menarik. Itu baru sedikit. Ternyata Pak Cindy banyak ceritanya ya. Katanya butuh waktu yang lama sebenarnya menjelaskan. Tapi ada hal-hal yang harus kita gali juga yang lebih menarik. Namun sebelumnya jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel Swa Media Ins agar kita semakin bersemangat untuk membuat konten-konten yang berfaedah seperti ini. Baik, kita bicara soal strategi ya Pak ya. Ini nih kalau tadi itu yang paling menarik itu kerjasama dengan petani-petani lokal. Pemberdayaannya bagian dari itu Pak? juga bagian dari strategi dan kontribusi juga kan gitu. Gimana tuh Pak? Mulai dari kapan mulai kepikiran? Padahal kan lahannya Sunbright udah besar banget sebenarnya ya. Gitu. Terus melibatkan petani-petani ini mulai kapan dan gimana so far hasilnya? Dan daerah mana aja Pak? Oke. Mungkin secara lebih sederhana, sebenarnya pertambahan luas kebun kami sudah lama tidak bertambah. Oke. Karena sangat sulit sekarang mencari tanah dalam skala besar ya, yang bisa kami pakai untuk perkebunan kami. Akibatnya apa? Akibatnya ya dengan pertumbuhan bisnis kami yang membaik ya, dan tambahan jenis buah yang kami jual ke masyarakat,
the only way ya kami harus partnership dengan stakeholder lainnya. Nah, ini juga sesuai dengan value perusahaan kami yang sudah kami lakukan sudah sangat lama sebenarnya. Cuma memang kita nggak pernah expose ke banyak media karena memang kami lakukan di banyak area-area perkebunan yang jauh dari kota ya. Saat ini kami sudah punya, saya nggak punya angka persis, tapi lebih dari 1.000 kelompok petani yang Pak. sudah bersama dengan kami. Mulai paling barat di Tanggamus di Lampung, kami punya di Lampung sendiri, kami punya di Jawa Barat beberapa kota, di Cilacap, di Gresik, bahkan di Bali yang tadi kita sempat sebut tadi. Itu adalah kelompok petani yang kami bekerja sama, kami sama-sama tanam bareng-bareng, benih dari kami bantu dengan teknologi, dengan know-how, dengan SOP-SOP yang berkaitan dengan buah-buah kami pantau mereka dengan teknologi kami, dan pada saat mereka panen, kami bawa ke market. Nah, sesederhana kami berharap, dan tentunya itu juga nggak gampang ya. Di kebun kami sendiri aja kami berjuang. Bagaimana dengan teman-teman petani yang dengan berbagai keterbatasan ya. Nah, akibatnya memang yang kami lakukan, kami pilihkan komoditas yang tanda kutip yang lebih gampang, yang kami awasi dengan cukup ketat. Kami pastikan kualitasnya. Kalau sudah dikasih brand Sunpride, ya harus sama semua. Di Bali, di Lampung, di Gresik, di Cilacap, dimanapun itu harus sama kualitasnya, supaya waktu konsumen yang membeli dan menikmati buah kami tidak kecewa. Nah, ini kami punya sistem. Kami juga tanamkan blockchain teknologi. Kami punya aplikasi, petani kita udah pegang aplikasi kita ya, memantau kami, dan kami bisa pantau secara online, daily, bahkan real time ya. Dan kami tahu kapan mereka mau panen, berapa banyak, dan kami siapkan kirim kemana. Nah, ini yang, dan tidak hanya bekerja sama petani, kami juga bekerja sama dengan toko-toko di sekitar kebun kami untuk memastikan membawa ke titik paling dekat kan. Itu buah apa aja Pak yang dikerjasamakan dengan saat petani? ini yang sangat masif pisang. Kalau pisang Mas, kami bahkan kelompok tani yang di Lampung kami sudah ekspor ke Jepang secara rutin. Kalau Bapak Ibu sekalian lagi jalan-jalan ke Tokyo, ke Ginza, cari supermarket paling premiumnya, itu ada pisang Mas Sunpride. Selalu ada. Nah, ini juga saya pikir menjadi terobosan kami, juga mengajak dan encouraging petani-petani kita bisa kok kalau punya niat, punya ketekunan, punya passion, sabaran untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Buktinya ke Jepang aja bisa gitu kan. Nah, tetapi kan dari 1.000-2.000 petani ini nggak banyak yang bisa seperti itu. Tapi yang saya mau cerita, bisa loh ternyata. Dengan pendampingan yang memang dilakukan oleh Sunpride. Betul. Karena kami yang menguasai channel, kami tahu caranya, kami tahu pengalaman kami 30 tahun kan. Nah, ini yang, banyak pengalaman. Ini yang, tapi tentunya sulit sekali untuk diajarkan secara instan. Tapi ya kata kami paling tepat, mitra kami lah ya. Butuh kolaborasi dua belah pihak ya. Kami dan mereka tentunya. Nah, ini yang sedang kami lakukan dan akan terus kami lakukan karena nggak akan pernah cukup kan. Berapa persen Pak dari produksi dari petani Pak terhadap total produksi Sunpride ini? Wah, masih berapa atau di bawah berapa Pak? Sudah cukup besar ya. Sudah double digit kok. Sudah cukup besar karena sudah banyak sekali, masif sekali di mana-mana ya. Karena udah tadi 1.000-an lebih ya Pak ya? Iya. Dan naik turun terus karena itu kayak saya bilang tadi, habis tanam kalau gagal ada kemungkinan kan? Mereka lanjut atau menyerah. Nah, kami karena sudah 30 tahun sudah cukup sering gagal, ya kami tahu karena memang kalau pas cuaca nggak enak, kena banjir, kena penyakit, ya itu benar-benar harus sekali lagi tanam satu cycle lagi, dan itu butuh waktu menunggu. 17 bulan, 18 bulan. Cuma tiap hari ngerawat aja tanpa menghasilkan, itu kan yang cukup challenging juga buat kita ya.
Kalau ini nih, kalau konsumsi buah sendiri bagi masyarakat Indonesia, kita sendiri suka melihat ya bahwa sejak COVID itu orang-orang semakin concern terhadap kesehatan tuh makin meningkat. Ya. Waktu kita karantina di rumah juga konsumsi buah itu di-encourage gitu. Ini terasa ngaruh nggak sih Pak Cindy bahwa lifestyle kita udah cenderung membaik, maksudnya kesadaran makan buah itu juga meninggi gitu kan ya, sehingga ini apakah masih perlu lagi di-encourage dengan mungkin program-program komunikasi bahwa yuk makan buah gitu. Kalau dari perspektif kami sudah konsumsi buah sudah semakin baik di Indonesia. 5 tahun lalu saya pernah baca satu data dari WHO ya kalau nggak salah WHO, bahwa konsumsi buah orang Indonesia itu masih cuma 10-20% dari total populasi yang dibutuhkan. Daily ya. Padahal kalau kita lihat sejak zaman kita kecil aja nggak sulit kan sebenarnya dapat pisang, Betul Pak. pepaya, semangka dan sebagainya. Kalau musim mangga kita mangga semua kan. Musim rambutan. Tapi nah ini saya pikir bukan hanya kami, karena ini pekerjaan besar stakeholder di Indonesia, dari regulator pemerintah, kami sebagai pelaku swastanya, maupun ekosistem di channel komersialnya. Menanam itu gampang, tanda kutip ya, tanda kutip gampang kalau semua wajar ya. Tapi untuk membawa buah itu sampai ke level meja makan konsumen kita, itu yang berat. Bagaimana menghasilkan buah-buah dipanen masih baik. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, bagaimana bawa pisang yang seger cantik ini sampai ke meja makan Bapak Ibu sekalian juga masih baik. Nah, itu kan yang pekerjaan besar seluruh stakeholder Indonesia, termasuk pemerintah, logistiknya, infrastruktur, kebijakan-kebijakan di dunia hortikultura, pupuk buat petani-petani, ya kan? Dan sebagainya. Ini kalau kita lihat tetangga sebelah, nggak usah jauh-jauh ya, tetangga sebelah kita masih jauh. Gitu ya. Masih jauh butuh. Saya tidak bosan, tidak pernah ngomong terus supaya kita sama-sama menikmati ini suatu hari. Dan jangan terlalu lama. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin baik, ya seharusnya awareness of healthy food itu akan naik juga. Dengan pendidikan yang lebih baik, dengan pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan, harusnya ini juga berkembang dengan lebih baik. Lalu program apa Pak untuk edukasi yang dicanangkan oleh Sunpride ini Pak, biar orang lebih aware dengan pentingnya memakan buah segar ini? Salah marketing kami sangat agresif di 5 tahun terakhir. Karena kenapa kami mulai masuk? Karena kami mulai percaya diri dan kami sudah punya cukup pengalaman untuk sharing. Sesederhana 5 tahun lalu kami pernah campaign gini, think before you pick. Iya betul. Itu masif sekali kami lakukan. Kenapa? Karena kami menyadari ternyata tidak semua buah itu sehat. Sebenarnya tergantung buahnya ditanam dengan cara apa, dari benih apa, dirawat dengan cara bagaimana, dipanen dengan bagaimana. Jangan-jangan waktu habis dipanen dikasih sesuatu nih supaya bertahan lama kan. Nah, ini kami campaign gede-gedean untuk menaikkan awareness konsumen. Ya, makan buah sehat, tapi harus cara tamu memilih. Nah, setelah itu kami lakukan apa? Kami bilang, kalau begitu harus cari buah yang sehat. Ya, kami mulai keluarkan buah kami Sunpride. Kami konsisten membangun kualitas. Kami komunikasikan bahwa inilah buah-buah terbaik yang bisa dikonsumsi oleh konsumen kita. Nah, sekarang ini kami yang terakhir ini mulai kami masuk ke generasi yang lebih muda. Karena kemudian udah milenial, sudah lewat Gen Z sekarang. Gen Z itu ya, kami bahkan punya beberapa data, mereka malas sekali ngupas buah. Iya, betul Pak, betul. Zaman saya kecil, waktu kecil aja saya kupas buah sendiri. Karena orang tua kita mungkin lebih sibuk dari orang tua sekarang, mungkin saya nggak tahu juga ya. Mungkin termasuk saya juga ya, udah malas ngupasin sendiri. Tapi makanya kami keluarkan satu campaign
kupas semarak Sunpride, kupas Sunpride, kupas kesehatan Sunpride. Kenapa? Kami pikir ini lebih connect dengan generasi Z sekarang, yang menghiasi. Kalau kita masuk ke sosial media, itu mereka yang menghiasi semua layar kita, bukan? Yang walaupun mereka masih muda, energik, dynamic, lebih mengerti kesehatan atau kutip. Kalau kita lihat konten-konten mereka mengejar sesuatu yang lebih sehat, yang lebih connect dengan mereka, lebih engage dengan mereka. Nah, kami keluar. Nah, makanya termasuk jus kami, chip kami keluarkan. Ini part of the sustainability belief yang kami kerjakan di kebun kami. Nah, bicara tentang sustainability tadi, buah itu cycle-nya nggak panjang ya setelah dipanen gitu kan ya. Bagaimana memanage waste gitu supaya tetap menjadi manfaat, karena kan sebenarnya gini, misalnya begini. Sebagai ibu gitu kan ya, anak-anak juga cenderung maunya buah itu yang looks-nya fresh, nggak total. Terus kalau udah total saya bikinin jadi banana bread gitu. Itu yang skala rumah. Bagaimana Sunpride sendiri untuk melihat itu juga sebagai apakah terus dijadiin jus atau apa, itu termasuk salah satu dari. Betul. Nah, kalau masa sustainability, kok kami semua yang di Sunpride pasti kepala tegak. Karena kami perusahaan yang tidak hanya ngomong, nggak cuma taruh di website perusahaan, tapi kami lakukan. Kenapa? Kami justru sekali saya ngomong, kami butuh sustainable karena tanah yang sudah kami punya itu nggak bisa bertambah. Kami pastikan semua, bahkan founder kami mengatakan kalau bisa tidak hanya 10 generasi kita wariskan, Pak Cindy. Kalau butuh 20 generasi. Supaya mereka tetap bisa menghasilkan kebun kami. Nah, satu tandang pisang kan sekitar 20-30 kilo. Nah, yang secantik yang di depan ini, yang mulus, yang cakep, itu kan nggak 100%. Paling banyak 50%. Sisanya mau diapain? Makanya muncullah keripik pisang kami. Makanya kami saat ini pelihara belasan ribu ekor sapi di kebun kami. Kami punya sapi-sapi, mesin pengelola waste kami yang terbaik. Itu sapi. Sapi kami. Di Lampung ya Pak? Di Lampung. Nanas kami sama, yang cantik, yang punya keran bagus, yang fresh itu juga banyak yang kita call it ugly fruit. Akan tetapi di dalamnya kan masih bagus. Rasanya, manfaatnya juga, kualitasnya, mineral yang terkandung sama aja dengan cantik itu. Nah, tetapi kan kalau dipajang tidak menarik buat konsumen yang dibeli. Makanya kami akhirnya ketemu cara kita bikin jus. Kami punya nanas, kami punya guava, kami punya pisang, nanti kami punya pagi. Daripada yang ugly fruit ini, walaupun secara kualitas buah itu baik banget. Mineralnya, vitaminnya sama aja kan. Nah, kami jadi jus. Ini yang akan kami sebagai company, as a company we will do more innovation. Untuk bertempur dengan waste yang semakin banyak produk kami hasilkan, semakin banyak waste. Semakin banyak lagi ide terobosan kami butuh lakukan untuk menghasilkan produk-produk turunan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itulah. Termasuk ini ya Pak, ini kan produk turunan yang gampang keripik dikonsumsi. Juga ini berarti keripik sehat ya? Keripik sehat. Saya kok yakin ya, bukan jualan, tapi memang harus benar ya. Iya. Keripik itu kan masalahnya, ngomong keripik chips, pasti kan guilty ya habis makan. Nah ini Sunpride, pisang, rasa chili lemon. Lemon juga tanam di kebun kami ya. Nanti ada rasa barbecue, ada rasa apalagi coklat. Yang kami coba do the best lah, tidak sehat mungkin. Sehat mungkin. Ya. Termasuk yang ini no sugar ya Pak ya? No sugar added. Kalau manis itu dari buah nanas kami. Yang sudah memang secara alami ada di buah. Dan semuanya pakai nanas Pak? Nanas jambu, nanas ini atau gimana? Iya, rata-rata. Nanti mungkin ada tambahan lagi, tapi saat ini yang ada di the main recipe itu nanas kami. Nah, untuk masuk ke pasarnya kan sudah banyak Pak pemainnya Pak. Apa Pak yang menjadi value added biar produk ini bisa diterima pasar dengan baik? Belum ada merek jus yang 100% buah di Indonesia. Cuma kami. Karena mungkin merek lain tidak punya kebun sebesar kami ya. Ini kekuatan kami yang kami juga
menedukasi semua masyarakat Indonesia, konsumen kita, hati-hati kalau minum jus, sehat nggak? Coba dibalik tuh ingredients-nya. Itu barang apa? Jus beneran apa jusan kan? Gulanya banyak banget ya Pak biasanya. Nah, nanti kita bisa cek kan. Kalau kami sangat sederhana, clean label, we truthful to the consumer. Just see the ingredients in the back of the tin can. Itu yang saya pikir ini harusnya menjadi opsi kesehatan yang lebih sehat buat masyarakat Indonesia. Oke. Di Sunpride selalu berusaha komit gitu, menjadi bagian dari Indonesia, masyarakat Indonesia yang lebih sehat, petani yang lebih sejahtera. Ngobrolnya pengen banget lebih panjang tapi sayang banget waktunya sangat terbatas. Tapi Pak, sebelum kita mengakhiri, Pak Cindy minta tolong untuk ada closing statement gitu. Boleh disampaikan ke Sobat Biskom. Sebagai Sunpride, kami punya harapan sangat sederhana. Kami berharap buah Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Thank you. Terima kasih sekali. Dalam banget. Iya, dalam banget. Singkat tapi dalam banget. Oke. Sobat Biskom, tak terasa kita sudah harus mengakhiri gitu pertemuan kali ini dengan Sunpride si Raja Buah Indonesia gitu yang luar biasa. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment karena itu sangat berarti buat kami. Sekali lagi thank you Pak Cindy for kami untuk share semuanya. Banyak banget manfaatnya. So see you di next episode. Sampai jumpa. Salam Biskom. Salam Biskom. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa_media_inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.